Saya mengambil judul yaitu penebusan yang berlimpah. Mazmur 130 ayat 1 sampai 8 kita akan membaca bersama-sama. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sudah dapat, amin. Sama-sama kita akan baca dari judulnya 2-3. Seruan dari dalam kesusahan, nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahan. Amin. Malam hari ini kita akan melihat bagaimana Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Ya, janji-janji Tuhan itu luar biasa sehingga Dia menamakan dirinya adalah penebus. Ya, penebus. Kalau kita ingat Ayub di tengah-tengah kesengsaraannya dia yang begitu rupa, di tengah-tengah penghinaan yang dia terima, ya, memandang dia sebagai orang yang kalah, orang yang tertuduh, orang yang kesakitan di tengah-tengah tumpukan-tumpukan hal yang menumpuk dalam hidupnya, tapi dia bisa masih berkata, ya, apa? Dia tahu penebusku itu hidup. Ya, kalau Bapak Ibu baca di kitab Ayub, penebusku itu artinya apa? Penebus itu akan mengembalikan, dikatakan semua yang hilang dari hidup Ayub. Nah, itu adalah penebus. Dan malam hari ini kita akan lihat bagaimana Tuhan, ya, menjanjikan bukan hanya keselamatan, kayu salib, pengampunan dosa, tapi dikatakan Tuhan itu menjanjikan penebusan yang berlimpah. Penebusan yang berlimpah. Kalau dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, Aku datang memberikan kepadamu hidup dan hidup yang berkelimpahan. Ya, hidup yang berkelimpahan. Jadi dikatakan janji Tuhan itu kita harus terima dengan iman. Ya, kita terima dengan iman. Mungkin kita tidak ngerti jalan Tuhan seperti apa. Tidak masuk mungkin di logika kita. Seperti apa? Ya, seakan-akan semua jalan yang kita hadapi sudah tertutup. Tapi dikatakan Tuhan janjinya penebus itu berlimpah. Dikatakan seperti air terjun, ya, seperti air terjun, Dia akan memberikan air yang begitu berlimpah. Kalau kita baca kembali Mazmur 130 ayat 1 dan ayat 2, ya, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Kita belajar dari Mazmur, ya. Mazmur mengajarkan kepada kita waktu kita menghadapi masalah apapun, seperti dikatakan sini, dari jurang yang dalam. Jurang yang dalam. Ya, jadi pemazmur waktu itu berada ketika dia merasa terpuruk, jatuh di dalam kedalaman, down, jatuh. Mungkin dia diliputi dengan putus asa, tapi di sini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita untuk kita berseru, berseru. Ya, kadang memang Tuhan membawa hidup kita melalui tempat-tempat yang seperti ini, di jurang yang dalam. Tapi ketika kita merasa kita tidak bisa, maka dikatakan Tuhan justru akan bawa kita ke tempat yang Tuhan mau. Seperti itu Tuhan mengajarkan kita, ayo kita berseru. Ya, berseru, memanggil nama Tuhan.
Ya, berusaha gimana caranya ya. Tapi ketika posisi sudah di dalam lubang yang dalam, kalau tidak ada yang menolong, tidak bisa keluar. Ya, tapi di sini diingatkan walaupun hidup kita sudah tidak ada pertolongan, sudah hopeless, tapi dikatakan ada pertolongan dari atas. Ya, karena itu kita mau diajarkan oleh pemazmur, ayo berseru kepada Tuhan, jangan bersandar kepada manusia. Dalam doa pemazmur ini menyadari bahwa Allah tidak pernah membuang umatnya. Allah tidak pernah menolak kita ketika kita datang kepada Tuhan. Ya, tapi biarlah Tuhan dengar suara. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada kita, umat-umat yang berseru kepada Tuhan. Selanjutnya yang kedua, kita lihat di ayat 3 dan 4. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Ya, di sini pemazmur mengatakan kalau Tuhan itu diingat-ingat, ya, kalau kesalahanku itu diingat sama Tuhan, siapa yang bisa berdiri? Siapa yang bisa berdiri? Ya mungkin kalau kebiasaan manusia seperti itu ya, suka ingat-ingat yang dulu-dulu, yang menyakitkan kita. Ya, kebaikannya mungkin dilupakan, tapi ingat yang tidak baik. Tapi di sini pemazmur berkata, kalau Tuhan mengingat-ingat kesalahanku, siapa Tuhan yang bisa berdiri? Karena itu marilah kita sebagai manusia, ya, sebagai umat kepunyaan Tuhan dalam kesengsaraan, dalam kesusahan, berseru kepada Tuhan. Karena dikatakan di dalam Dia, bahwa di dalam Tuhan Yesus akan diampuni. Ketika kita berseru akan disembuhkan. Ketika kita berseru, ketika kita meminta kepada Tuhan akan dikembalikan. Firman-Nya berkata kalau kita mengaku dosa kita, Dia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni, membebaskan kita. Ya, nggak ada seorang pun dari kita yang mau bisa ngomong aku ini orang baik. Nggak ada. Ya, di hadapan Tuhan kita ini berdiri, kita ini semua orang-orang yang berdiri adalah orang yang diampuni. Kita bisa berdiri. Karena apa? Sebagai orang yang diampuni. Ya, nggak ada kita bisa menerima pengampunan Tuhan. Nggak ada kita bisa berdiri sendiri merasa kita benar. Nggak ada. Merasa kita yang baik. Merasa, oh, saya yang sudah lebih tua, saya yang paling baik. Nggak ada. Dikatakan kita semua bisa berdiri karena kita adalah orang-orang yang diampuni oleh Tuhan. Penebusannya Tuhan. Ya, kita semua perlu diingatkan, gak ada satupun dari kita yang merasa baik, merasa benar. Tanpa kita tahu kalau kita ini adalah orang-orang yang diampuni oleh Tuhan. Kita harus menyadari dalam setiap kehidupan kita, ya. Di ayat 4 dikatakan padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Jadi ini adalah salah satu asal kenapa kita harus takut sama Tuhan. Bukan takut karena mau dihukum sama Tuhan. Bukan. Takutnya itu adalah kita hormat, kita respect sama Tuhan. Karena apa? Karena Dia sudah mengampuni kita. Dia yang sudah mengampuni kita. Tuhan memberikan kita apa? Kesempatan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya.
bisa kita merasa hebat. Disinilah kita menghormati Tuhan. Seperti bangsa Israel dikatakan dihukum Tuhan, berputar-putar di padang gurun selama puluhan tahun. Kenapa? Tanpa tahu kapan mereka akan memasuki tanah Kanaan yang Tuhan janjikan. Berputar-putar saja di tempat. Demikiannya dengan kita ketika kita memohon pertolongan Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan, dikatakan karena kita telah jatuh dalam dosa, dalam segala kesalahan kita. Tapi dikatakan Tuhan itu Maha Pengampun. Dengan terus menantikan Tuhan, terus berharap kepada kasih setia Tuhan, maka dikatakan Tuhan akan membebaskan. Tuhan akan membebaskan. Selanjutnya yang ketiga kita lihat dari ayat 5 sampai ayat 8. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahan. Yang ketiga kita lihat di sini, kita diajar untuk menanti-nantikan Tuhan. Selalu menantikan Tuhan. Kata yang dipakai di sini menanti Tuhan diulangi lagi. Jiwaku menantikan Tuhan, jiwaku berharap kepada Tuhan. Diulangi berkali-kali sampai 4 kali. Ya, Bapak Ibu baca di situ berapa kali diulang? 4 kali Tuhan. Nah ini saudara, kenapa diulang-ulang terus dalam pemazmur ini? Karena ini adalah sebuah lagu. Ya, kalau lagu itu ada pengulangan-pengulangan. Karena kalau dulu mereka nggak punya Alkitab, gitu ya. Seperti kita sekarang, karena mereka dulu Alkitabnya itu adalah gulungan-gulungan. Gulungan-gulungan kitab itu akan dibuka, dibaca waktu orang semua berkumpul dalam satu tempat. Nah ini, jadi lagu ini diajarkan supaya orang ingat, ya, supaya orang ingat lagu yang dinyanyikan ini. Terus menantikan Tuhan, terus berharap sama Tuhan. Dikatakan harapan kita jangan kepada siapapun. Ya, harapan kita jangan berharap kepada orang lain. Apapun keadaan kita, mungkin Tuhan membawa kita kepada titik-titik yang membuat kita discouraged, jatuh, tidak menentu, sudah gak bisa apa-apa lagi. Tapi dari ayat yang kita baca ini, kenapa kita disuruh berharap sama Tuhan? Di ayat 7 dikatakan, berharaplah kepada Tuhan hai Israel. Kenapa kita disuruh berharap? Ini merupakan ayat inti kita malam hari ini. Berharaplah kepada Tuhan. Kenapa? Sebab pada Tuhan dikatakan ada kasih setia. Ini adalah ciri dari sifatnya Tuhan sendiri. Ya, ini adalah sifat karakternya Tuhan sendiri, adalah kasih. Makanya dikatakan kenapa kita harus berharap sama Tuhan. Ya, Tuhan gak pernah merancangkan kejahatan kepada kita semua. Ya, sesuatu yang tidak baik tidak pernah terlintas dalam pikirannya Tuhan. Dikatakan Allah itu penuh kasih, dan karena kasihnya yang besar dikatakan Dia banyak kali mengadakan pembebasan. Kasihnya yang begitu besar. Ya, ini lebih baik diterjemahkan dalam terjemahan lain. Dia terdapat berlimpah penebusan. Ya, berlimpah penebusan.
dikasih kehidupan. Kita sakit, dikasih kesembuhan. Kesehatan yang hilang ditebus, dibayar kembali oleh Tuhan. Tapi bukan hanya itu, kita harus terus berharap kepada Tuhan, karena Tuhan itu punya penebusan yang berlimpah. Penebusan yang berlimpah. Ayub tadi saya katakan kehilangan harta benda, teman-teman, anak-anaknya, semuanya hilang. Di akhir kehidupannya apa? Tuhan mengembalikan doa. Penebusan. Makanya kita harus terus berharap bersama Tuhan. Berharap terus dengan Tuhan. Kitab Yoel juga dikatakan, apa yang dimakan belalang pelahap, makan belalang pengiring. Ada macam-macam pasukan belalang yang menghabiskan. Tapi Tuhan melalui nabinya dia berkata, aku akan memulihkan. Ini saudara, pengampunan dan penyelamatan dari Tuhan terus berlanjut dalam hidup kita. Ya, lanjut terus dalam hidup kita. Cinta pemazmur ini kepada Allahnya sendiri. Inilah tanda iman kesejatian seseorang. Dia hanya mau berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, pengalaman memperoleh pengampunan, penyelamatan Allah. Itulah yang selanjutnya membawa pemazmur ini berani menyerukan pertobatan kepada setiap umat berulang kali melalui lagunya. Ya, ini yang harus kita renungkan malam hari ini dalam setiap kehidupan kita, apapun keadaan kita, Tuhan yang tahu. Ya, Tuhan tahu dalam hati kita masing-masing, dalam keadaan kita apa yang sudah hilang. Jangan hilang terus, gitu ya. Tuhan katakan, ayo berseru kepada Tuhan. Ayo nantikan Tuhan. Ayo berharap sama Tuhan. Ya sudahlah, saya begini aja, begini terus. Tuhan yang lebih tahu, Tuhan yang akan kembalikan. Ya, Tuhan yang akan memulihkan keadaan kita. Apa yang sudah hilang dari kita, kita minta kembali dari Tuhan. Doa sama Tuhan. Tuhan hanya minta, ayo berseru sama aku. Ayo berharap kepada aku. Dan Tuhan akan menjanjikan, ya, Tuhan akan membebaskan. Dikatakan, berharap hanya kepada Tuhan, ada penebusan yang berlimpah. Ada penebusan yang berlimpah, dan Dia akan membebaskan. Inilah janji Tuhan. Mari kita mau terus beriman kepada Tuhan Raja kita, letakkan terus pengharapan kita kepada Tuhan, maka penantian kita tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian sebelum kita masuk dalam doa kita kepada Tuhan. Kita dalam kepada Tuhan, kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Saya minta kita semua
kami semua yang hadir. Berkat Tuhan melimpahi kehidupan kami. Berkati bekerja di tempat ini, pelayanan-pelayanan pada minggu berjalan. Tuhan tolong semua program-program kami di tahun ini dalam segala perkara. Semua jemaat GBT Muara Jawa diberkati setiap pekerjaan mereka, setiap usaha-usaha yang dijalankan, ditambah-tambahkan oleh Tuhan dalam pergumulan kehidupan, diberi kemenangan. Saudara ucapan bekerja, dibukakan jalan. Kami doa bagi mereka yang sakit, Tuhan yang memulihkan, menyembuhkan dalam hidup mereka semua. Bahkan kami doa bagi setiap anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam masa pendidikan, senantiasa diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami doa buat semua saudara keluarga kami dimanapun berada, semua anak kami yang jauh dari kami, kiranya Tuhan menjaga, melindungi mereka dengan kuat kuasa Tuhan dalam tugas-tugas mereka, dalam rumah tangga, dalam pelayanan mereka, semua diberkati. Berkati semua gereja-Mu, hamba-Mu, seluruh umat-Mu, berkati bangsa negara Indonesia, pemerintah kami, Tuhan yang berkati kami kembali ke tempat masing-masing. Kami diserta Tuhan, Engkau melingkupi kami di sepanjang malam berjalan. Kasih-Mu melimpah atas hidup kami dan saudara rekan hati, dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang dan selamanya. Dan kita semua yang mengasihi Tuhan diberkati Tuhan, sama-sama berkata amin.